Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Putri, NIM 2102010012. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem bakau dan juga ekosistem pantai. Untuk memenuhi tugas ekologi perairan, dosen pengampu Ibu Ita Karlina. Terima kasih. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekosistem bakau. Hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di sekitaran air payau dan dia juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat di mana terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Hutan bakau merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas pengaturan pasang surut air laut. Ekosistem mangrove umumnya didominasi oleh beberapa spesies mangrove, khusus antara lain Rhizopora sp, Avicennia sp, Bruguiera sp, dan Soneratia sp. Spesies ini dapat tumbuh dengan baik pada ekosistem perairan dangkal karena adanya bentuk perakaran yang dapat membantu untuk beradaptasi terhadap lingkungan perairan. Ekosistem mangrove tergolong satu jenis ekosistem yang khas dan otentik. Hal ini karena adanya beberapa ciri khusus yang tidak dapat dijumpai oleh ekosistem lainnya. Ciri utama hutan atau ekosistem mangrove yang tidak dimiliki ekosistem lainnya antara lain abrasi tanah yang jarang terjadi, salinitas tanah yang tinggi, tidak banyak tumbuhan yang bisa bertumbuh, mengalami daur pengenangan akibat pasang surut air laut, dan adanya tumbuhan spesial yang tumbuh dengan kemampuan evolusi dan adaptasi tinggi. Fungsi hutan mangrove secara ekologis adalah untuk stabilitas dan keseimbangan ekosistem, sumber unsur hara, sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem pantai yang ada di Pantai Setemu. Komponen biotik yang terdapat di ekosistem pantai yaitu Pantai Setemu. Yang pertama kami menyumpai mangrove, yang kedua ada lamun, terus ada lumut, dan ada juga kami menemukan kepiting kecil, juga ada ikan kecil, dan yang terakhir ada decomposer yaitu bakteri yang tidak terlihat oleh mata. Baiklah, untuk komponen abiotik dari ekosistem Pantai Setemu Dompak yaitu yang pertama adalah pasir, batuan, cahaya matahari, iklim, suhu, gelombang, dan kelembapan. Ekosistem pantai yang baik dan juga sehat mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki garis pantai yang permanen dan juga terjaga dengan baik. 2. Terdapat ekosistem mangrove di sekitar pantai. 3. Terdapat pola usaha budidaya air payau. 4. Pencemaran atas pantai bisa dikendalikan. 5. Berperan sebagai rumah bagi aneka jenis makhluk hidup dan bisa menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang tinggal di sekitaran pantai tersebut. Ekosistem pantai memiliki beberapa sifat khusus yaitu 1. Ekosistem ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 2. Wilayah yang paling atas dari ekosistem ini merupakan wilayah yang paling sedikit terkena air. 3. Memiliki titik tengah yang terendam oleh air apabila pasang tinggi maupun pasang rendah. 4. Wilayah yang paling dalam dihuni oleh beberapa jenis makhluk hidup. Manfaat ekosistem pantai. 1. Sebagai areal tambak garam. 2. Wilayah perkebunan kelapa dan pisang. 3. Daerah pertanian pasang surut. 4. Objek wisata. 5. Pengembangan kerajinan khas pantai. Itulah beberapa manfaat yang akan diperoleh dari adanya ekosistem pantai. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak manfaat lain yang dapat kita temukan di ekosistem pantai ini. Bisa dikatakan jika wilayah pantai adalah ekosistem yang cukup unik karena menjadi pertemuan antara daratan dan air.
Selain itu, ekosistem pantai juga dipengaruhi siklus air pantai yang terkadang pasang surut. Sehingga organisme yang bertahan adalah organisme yang harus bisa beradaptasi dengan melekat ke benda maupun tanaman lain serta tahan dengan ombak. Karena itulah, organisme yang berada di ekosistem pantai memiliki perbedaan yang cukup jauh, baik dengan organisme di darat maupun laut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang ekosistem bakau